Nah, halo guys, balik lagi bersama gue, Matt Danis. Nah, di video kali ini gue bakal ngajarin tentang MySQL. Sekaligus video pertama yang ngasih lihat muka gue juga. Gitu. Selama ini gue gak pernah ngasih lihat muka gue ya, karena gue pikir gak penting juga gitu kan. Ngapain kasih lihat tentang siapa gue, background gue apa, gitu kan. Kenapa gue bisa ngajarin macam-macam. Itu nanti aja, gak penting. Sekarang gue mau ngajarin tentang MySQL dulu, oke? MySQL itu apa? Di sini gue udah bikin rangkumannya. MySQL itu adalah jenis database ya, DBMS. DBMS itu Database Management System yang dapat digunakan untuk menyimpan data, manipulasi data, akses data, dan mengelola mengelola database dari sisi server. Belibet banget gue ngomongnya. Kenapa sih kita masih pakai MySQL gitu kan? Kalau kita mau belajar tentang data, ya kita perlu MySQL itu. Gitu. Emang kenapa nggak database lain? Ya karena MySQL cocok untuk pemula gitu, termasuk untuk install softwarenya sendiri, itu RAM-nya juga nggak perlu RAM yang besar gitu sih. Itu kenapa MySQL. Nah, gimana cara pakai MySQL? Untuk menggunakan MySQL, khususnya untuk melihat data, manipulasi data, dan lainnya, kita akan memakai bahasa pemrograman Structured Query Language atau SQL. Gitu. Jadi, MySQL itu jenis database-nya. Untuk menulis atau ngodingnya itu pakai bahasa SQL. Susah nggak sih SQL? Nggak. Emang nggak. Udah gini aja slide-nya. Terus lanjut, apalagi? Kenapa belajar MySQL? Karena ada banyak jenis database lain. Kenapa memilih MySQL? Tadi udah sempat gue mention ya. Karena ini basic yang perlu dipelajari yang juga paling mudah. MySQL software-nya sendiri juga nggak perlu RAM yang besar. Cocok untuk laptop yang kentang ataupun pemula lainnya gitu. Software apa yang dipakai? Nah, ada MySQL Server untuk instalasi MySQL-nya sendiri. Jadi nanti akan gue ajarin instalasinya. Terus ada The Beaver untuk menulis bahasa SQL. Kalau orang awam kan mungkin belum terlalu paham ya, tapi menulis di sini maksudnya ngoding gitu, ngoding atau bahasa lainnya ya query itu gitu. Tapi untuk bisa nge-query, untuk bisa pakai database dan semacamnya ya kita mesti install dulu MySQL-nya gitu. Jadi perlu download dua-duanya. Share link download. Oke, ini ada dua. Nanti cek description di bawah aja, itu gue sertain di situ. Oke, apa lagi? Let's code. Oke. Untuk apa namanya MySQL-nya sendiri ya untuk install itu kita perlu download di dev.mysql.com/download/ gitu ya. Linknya ada di description. Nah, apa namanya? Kita tinggal pilih yang ini nih, MySQL Community Server. Klik aja, terus ke bawah. Nah, terus ini nih, yang ini aja yang pertama, download. Klik download. Ya. Nah, ini ada suruh pilihan login atau sign up, nggak usah. Langsung ini aja nih, no thanks, just start my download. Klik, habis itu tungguin gitu. Dibuka gitu kan, terus next next aja. Nanti kalian bisa sambil searching lah gitu. Terus ada pilihan juga nanti install MySQL Workbench atau enggak, itu nggak usah. Tapi kalau mau nggak apa-apa, gitu. Tapi nggak usah. Terus lanjut untuk install The Beaver, itu kita tinggal pakai link yang gue kasih aja, thebeaver.io/download/ gitu ya. Nah, terus ke bawah, terus pilih ini nih, Windows 64-bit installer yang di situ. Nah, nanti intinya tinggal dibuka, next next aja, itu tinggal install biasa kok. Kalau The Beaver gampang sih, gitu. Oke. Nah, kalau udah, kalian buka The Beaver-nya. The Beaver tampilan tuh kayak gini, gitu. Ini kalau kalian beda di samping kiri sini, ini gue ada DB2, ada Postgre, ada Redshift. Itu memang ini kan untuk kerjaan gue ya, jadi maksudnya udah ada gitu. Tapi kalau belum pernah pakai The Beaver itu kosong. Nah, cara pakainya gimana? Nggak apa-apa. Pilih yang ini nih, yang ada tanda apa nih kayak kabel ya, kabel plus ini, pencet. Terus ini ada pilihan database di sini. Kalian scroll ke bawah, cari MySQL. Ini, terus next. Terus ini emang default ada kayak gini. Terus database-nya kosongin aja. Terus password. Nah, tadi waktu kalian install MySQL itu memang bakal disuruh ngisi konfigurasi kayak create user gitu loh. Disuruh bikin username-nya apa, terus password-nya apa gitu. Nah, itu harus kalian ingat terus-terusan karena kalau ya mau bikin koneksi ya memang begitu caranya gitu. Nah, passwordnya itu biasanya root biasanya, tapi gue udah ngubah password waktu itu karena emang ada perlu. Jadi gue agak panjang tapi nggak penting lah. Intinya isi aja username-nya apa, passwordnya apa gitu. Database kosongin nggak apa-apa. Terus kalau udah, jangan finish dulu. Test connection di bawah sini. Ngetes udah bisa atau belum. Nah ternyata udah bisa nih connected. Oke kalau gitu. Baru finish.
Nah, muncul deh di sini MySQL localhost gitu. Pencet nih yang tanda apa, kayak tanda panah ini. Nah, tuh baru database-nya apa gitu. Nah, terus apa namanya? Klik aja di sini database. Nah, database gue udah ada 4, karena memang ini udah dipakai buat latihan ya. Tapi kalau kalian nggak ada sama sekali, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Klik kanan di database, create new database, terus ketik aja namanya apa, misalkan latihan atau apapun lah, misalkan tes gitu. Oke, klik kanan, set aktif. Oke. Nah, sampai kayak ke bold gini tulisannya. Baru SQL editor, SQL editor. Nah, ini baru benar. Script yang benar itu ada tulisan ini nih. Koneksinya MySQL localhost gitu. Oke. Untuk nyoba nge-query data gitu kan. Ada dua pilihan. Kita bisa coba masukin data apa namanya data random aja, maksudnya data asal buatan kita sendiri. Pilihan kedua kita masukin data dari CSV. Pilihan ketiga kita coba sampel database yang memang MySQL itu sediakan gitu. Nah, sampel database-nya ada di sini dev.mysql.com/doc/index other HTML. Linknya ada di description-nya. Scroll ke bawah, terus lihat nih example database. Di sini pilih yang Word database nih yang kedua nih. Kenapa nggak yang lain? Ya nggak apa-apa. Orang gue cuma iseng aja milih yang itu. Nih ya. Terus download yang zip. Nanti dia kalau udah kebuka dalam bentuk zip. Terus ada file SQL ya. File SQL-nya kalian buka pakai Notepad++. Kalau udah tampilannya kayak gini, ini kalian klik aja dimanapun, terus Ctrl A, Ctrl C, ya kan? Terus kopas ke the beaver-nya di sini, Ctrl V. Nah, kalau udah di SQL Editor, terus execute SQL script. Dia running sendiri nih, tungguin aja ya. Kalau udah, ditunggu aja tadi, tampilannya kayak bakal kayak gini. Nih ya, ada query-nya ada 5347. Artinya ada 5347 line dari query ya, yang di execute sama MySQL ini gitu. Ini insert data dan ngebuat database. Coba kalian ke database di sini yang di kiri. Terus klik kanan, refresh. Ada database baru namanya wall. Ini kayak gini. Nah, ini yang kita pakai. Sekarang set aktif. Nah, yang tes hapus saja. Yes. Nah, ini database baru yang kita pakai gitu ya. Ada table apa aja sih? Coba kita lihat ya. Ya, di expand aja. Tables, ada city, country, dan country language. Coba lihat ya, city misalkan. Nah, ini ada properties, ini ada column ID, name, country code, district, population. Terus ada datanya kayak gini. Nih kayak gini ya. Terus ada ER diagram. ER itu entity relationship. Jadi maksudnya table city ini dia ada koneksinya ke table lain nggak gitu. Nah, ada koneksinya di table country gitu. Nanti akan gue jelasin lebih lanjut, tapi intinya eh, table ini terkoneksi dengan table lain gitu. Nah, country juga sama nih, terkoneksinya ada dua ya, ada dua table ya, city dan country language. Sekarang kita lihat datanya dulu. Nih ada banyak ya. Terus ada berapa baris nih? Kalau mau lihat berapa baris, kalian ke bawah, terus ada tanda apa namanya kayak recycle gitu tuh di bawah situ. Klik aja. Nah, 239. 239 itu artinya 239 baris. Gitu. Tabel ini punya 239 baris data gitu. Properties ini kolomnya ada banyak ya. Code, name, continent gitu. Continent atau apa sih bacanya? Pokoknya itulah, ada banyak ya. Nah, sekarang lihat country language. Nah, kolomnya ada ini ada 4 aja. Terus datanya itu kayak gini isinya. Ada berapa baris kita lihat di sini, diklik aja nih yang tanda kayak recycle ini. 984 gitu. Ada 984 baris. IR diagramnya kayak gini. Oke. City itu tadi belum ya, kita lihat ya berapa baris dia. Properties, data. Terus pencet yang tanda ini 4079. Oke. Jadi data tentang city atau kota gitu ya. Itu ada banyak banget. Ada 4079 baris gitu. Dan ini cukup oke untuk latihan ya. Cukup banyak gitu. Oke, ini close-close aja. Nah, sekarang tinggal ini. Terus ke SQL Editor lagi.
SQL editor lagi di sini, new script lagi. Terus yang ini close aja, kita nggak pakai lagi. Ini di save atau enggak terserah, cuma kalau gue sih enggak, nggak usah di save. Nah, sekarang kita mau nge-query, kita mau lihat datanya kayak apa sih, gitu loh. Dan tadi tuh kita instalasi doang. Kita sih yang simple-simple aja ya. Sebelumnya kalian wajib banget klik kanan di database Word ini, terus set aktif, gitu ya, sampai tulisannya Word ini. Select, start, from nama table. Nama tablenya apa? Misalkan city. Terus titik koma. Control Enter. Nah, gitu. Ini outputnya. Udah itu dulu, kita coba lihat table lain, select, start, from, nama table lain tuh country. Titik koma. Itu kayak gitu. Jadi, kalau habis nge-query, itu harus ada titik koma untuk menunjukkan bahwa itu akhir statementnya gitu, akhir codingannya. Satu baris tuh itu gitu. Terakhir ya, kita coba select star aja semuanya. From, country, language. Titik koma. Gitu. Oke, udah bisa. Nah, sampai sini aja video MySQL-nya yang pertama. Nanti akan ada yang bagian kedua dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu ya. Dadah.